jumpa anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita masih melanjutkan tentang materi teks laporan percobaan. Coba siapa yang masih ingat apa itu teks laporan percobaan? Oke, bagus. Ya. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks hasil kegiatan di mana kalian mengamati sesuatu, kemudian dari prosesnya itu dilaporkan atau ditulis secara tertulis. Apa coba esensialnya? Ada di situ langkah-langkahnya, kemudian kalian nanti memberikan atau menuliskan tentang simpulannya. Jadi mungkin masih ingat pembelajaran kita yang kemarin, apa itu teks laporan percobaan, ciri-cirinya, dan sekarang akan Ibu jelaskan bagaimana sistematikanya, cara kita membuat teks laporan percobaan. Coba anak-anak lihat di tayangan slide berikut. Teks laporan percobaan itu memuat yang pertama tentang judul. Kalian tahu judul itu memegang peranan penting dalam kegiatan sebuah laporan apapun itu. Jadi judul merupakan pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Nanti kalian dalam membuat judul, syaratnya gimana anak-anak? Harus judul itu jelas, dan yang terpenting judul itu menarik perhatian. Jadi orang akan tertarik apa tuh yang nanti akan kalian buat. Dalam judul teks laporan percobaan itu memperlihatkan fakta. Fakta itu apa? Fakta itu adalah suatu kenyataan yang ingin diungkapkan jelas, jadi tidak ambigu, positif karena kegiatan itu mengandung suatu kegiatan yang baik, singkat, kemudian mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Kemudian yang kedua itu adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakang, dalam latar belakang itu memaparkan hal-hal yang terkait atau yang berhubungan dengan percobaan yang akan dilakukan, dan penekanannya di sini adalah dalam teks laporan percobaan latar belakang itu harus jelas. Pada bagian tujuan maksudnya tujuan dalam teks laporan percobaan ini dipaparkan, dijabarkan, dijelaskan tujuan yang ingin dicapai dari percobaan tersebut. Kemudian bagian setelah latar belakang dan tujuan adalah metode atau langkah kerja. Pada bagian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan. Jadi caranya bagaimana mungkin kalian akan mengamati sebuah proses membuat bonsai misalnya. Nah, di sini bagaimana menggunakan metode apa? Langkah kerjanya bagaimana sehingga menjadi sebuah tanaman bonsai misal. Kemudian dalam pembahasan, nah anak-anak dalam pembahasan ini kalian
teks laporan percobaan ini memaparkan, menjelaskan sejelas-jelasnya hasil percobaan dengan cermat, kemudian dalam bentuk deskripsi atau lukisan, atau bisa disertai dengan tabel. Langkah berikutnya setelah tadi melewati langkah pertama dari sistematika judul sampai pada hasilnya, kemudian ini yang merupakan kuncinya anak-anak, tentang simpulan. Pada simpulan ini dipaparkan hasil percobaan secara ringkas, jelas. Hasilnya, simpulannya ini harus sinkron. Sinkron itu apa nak? Sinkron itu harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat dari awal. Dalam teks laporan percobaan, simpulan selalu disertakan pada setiap akhir. Ya, setiap akhir pembahasan baru ada simpulan, dan simpulan itu harus memiliki atau berkaitan dengan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Pada bagian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah bagian rujukan atau referensi yang harus ada pada setiap penulisan. Setiap karya yang kamu tampilkan, kamu tulis, itu harus ada. Nah, karena apa tadi? Ciri di awal sudah dijelaskan bahwa dalam teks laporan atau setiap teks yang kita tulis harus merujuk pada karya yang lain. Nah, ini rujukan daftar pustaka itu dipaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, dalam daftar pustaka bisa diambilkan dari media cetak. Contohnya apa? Oke, dari buku, jurnal, bisa dari majalah, atau sumber-sumber dari internet. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan percobaan sudah selesai sampai pada sistematika. Apa saja tadi? Ada judul, kemudian tujuan, latar belakang, ada rumusan, langkah-langkah, disertai dengan tekniknya, kemudian ada simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nanti pembelajaran berikutnya kita mulai mencoba praktek membuat teks laporan percobaan. Siap anak-anak? Oke, kalian tunggu tugas selanjutnya. Dan pesan ibu bagaimana? Siap, sehat, semangat, walaupun kalian belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.